Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun. Ya pun. Ya, pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Lampung Bicara. Kali ini kita akan bicara tentang seni dan budaya, terutama sekarang ini dalam rangka ada pameran lukisan yang diberi judul Laut. Dan hari ini juga istimewa karena tamu-tamu saya luar biasa. Nanti akan saya kenalkan satu persatu dan nanti kita akan bahas apa tentang kesenian lukisan dan lain-lain, termasuk beberapa hal yang tidak biasa ditanyakan, nanti akan kita tanya. Biar bikin Bang Ansori Anya penjawabannya. Saya perkenalkan yang sebelah saya yang paling dekat adalah Ibu Dokter Jihan. Selamat malam. Selamat siang. Malam, siang atau malam sama aja. Siang, kalau kita Om. ditonton di Amerika, siang. Oh betul. Kemudian sebelahnya nggak asing lagi, begawan juga, ya. Pak Ansori Jausal. Selamat siang, selamat malam. Siang, selamat malam. Gimana bisa selamat malam. Mbak Bunga, selamat siang. Ya. Ketiganya nanti akan berbicara masalah seni ya, terutama bingkai besarnya adalah seni. Tentu barangkali kita bisa sampaikan kepada Anda. Sekarang saya ada di ruang pameran Dewan Kesenian Lampung di kawasan PKOR Wai Halim pada Lampung. Yang pertama mungkin saya lompat dulu ke Bang Ansori dulu. Bang Ansori sebagai di sini kita batasin ya, sebagai perupa. Ya, lukis. Karena Bang Ansori itu bisa jadi apa aja. Bisa jadi apa aja. Bisa jadi apa aja. Jadi kita batasin sebagai perupa. Perupa juga ya pemula ya, Pak. Perupa pemula tetapi karyanya sudah banyak dibeli oleh masyarakat. Bang Ansori cerita sedikit mengenai perupa secara umum dan kemudian kegiatannya seperti ini. Iya, perupa sekarang ini kalau kita bicara seni rupa kan bisa diperluas. Ya. Bukan hanya lukisan, bisa patung, bisa instalasi, fotografi pun kadang-kadang dimasukkan dalam sehingga peluang untuk berekspresi bagi para seniman atau siapa saja itu sangat terbuka. Dan kemudian kalau dulu kita ingin menunggu pameran, kesempatan pameran barangkali agak susah Ya. Dan kemajuan teknologi sekarang kita bisa juga pameran online ya barangkali istilahnya, dan juga seperti ini. Nah, ini yang dirintis oleh Dewan Kesenian Lampung. Ini sangat menarik, membuka peluang bagi perupa pemula dan juga yang senior. Jadi saya rasa Lampung sangat giat ya dalam beberapa tahun terakhir, menjadi satu perhatian tersendiri buat kita. Ya, saya sendiri boleh dibilang pemula ya juga. Karena itu saya memilih cara yang lebih produktif. Ya. Karena dari sekian banyak karya barangkali saja ada yang kalau istilahnya teman perupa senior itu kemedol. Apa itu kemedol? Kejual. Ada yang beli. Pokoknya yang penting ada. Ya, salah satu tantangan bagi para perupa adalah apakah lukisannya atau karyanya itu diapresiasi orang dan juga termasuk ada yang membeli. Itu salah satu ukuran. Iya, ukuran pertamanya itu ya. Iya. Nah, sekarang ada sedikit gambaran yang Mbak Jihan ya. Saya ke perupa wanita dulu tadi. Sudah sedikit banyak menanyakan tentang bahan-bahan dan kuasnya seperti apa kok bisa jadi lukisan seperti itu. Saya ke Mbak Bunga. Mbak, sebagai pelukis senior ya, termasuk senior, saya ingin tahu ya perkembangan terutama seni lukis ya di Lampung terutama yang sudah diikutin dan sudah dijalankan seperti apa? Sepertinya kalau di Lampung ya perkembangannya sebenarnya lebih bagus dibanding misalkan di DKR ya, di Dewan Kesenian kita ini. Iya. Kalau dulu kita tidak ada punya ruang pamer di sini, karena kita sudah punya meskipun ya tidak luas.
Jadi paling nggak kita bisa memberi kesempatan kepada penumpang-penumpang di kampung untuk berpameran di DKL. Ya, gitu. Jadi kalau di DKL pameran gratis ya? Gratis. Ya. Ya, itu juga membantu sekali ya Bang ya. Kalau biasanya kan dulu kalau mau pameran itu mikir nih bayarnya berapa gitu. Mbak, dari dua narasumber yang tadi tergambar oleh Mbak Jihan tentang seni ya. Tentang seni terbatas pada seni rupa mungkin sudah diapresiasi sebesar apa dan sebetulnya sudah mengerti soal seni sebesar apa? Ya, tentu yang tergambar hari ini di lokasi ini dengan event ini tentu sebetulnya sudah ada kemajuan, sudah ada apresiasi, sudah ada ruang untuk seniman-seniman, budaya-budayawan itu untuk berekspresi karena jantungnya seniman itu dikasih ruang, dikasih panggung untuk berekspresi, betul nggak Om? Betul. Dan hari ini kalau saya lihat di Provinsi Lampung, pemerintah provinsi dan juga penunjang dari kota dan kabupaten sudah membuka ruang itu untuk seniman-seniman berekspresi. Ke depan tentu ini adalah hal yang baik yang patut ke depan pemerintah yang akan melanjutkan itu untuk dilanjutkan dan diinovasikan, diimprovisasi dengan kesesuaian yang hari ini itu dengan apa namanya zamannya hari ini gitu. Kalau kita hari ini dengan penduduk yang rata-rata itu Gen Z dan Gen milenial, kita sesuaikan dengan apa namanya selera mereka. Selera mereka. Kalau saya melihat di kota-kota besar, pameran-pameran craft, seni rupa seperti ini sudah disesuaikan dengan selera-selera anak muda kita, dan itu yang memang menarik mereka yang bukan hanya penikmat seni organik, tapi yang FOMO juga ini Om. Kita perlu tarik juga dengan cara menyesuaikan. Caranya mungkin bisa berkolaborasi dengan banyak stakeholders, banyak swasta, pemerintah juga pastinya. Dengan menyesuaikan seleranya seperti apa nih untuk bisa menarik peminat gitu Om. Kalau di sini udah memenuhi selera belum? Hari ini kalau saya lihat karyanya udah luar biasa. Karyanya udah luar biasa, namun fasilitasnya masih apa adanya. Sebenarnya kalau kita bisa melibatkan teman-teman budayawan, teman-teman seniman, misalnya kita kasih tempat hari ini di sini, kasih tempat gimana cara penunjangnya, misalnya gedung ini disulap jadi pameran yang memang misalnya monogram gitu ya, hitam putih gitu, kita sesuaikan gitu gedungnya, ininya bangunannya itu bisa disulap jadi monogram atau kesesuaian apa yang memang jadi in atau hype hari ini gitu Om. Rasanya kalau kita serahkan kepada para seniman itu jadi gitu, jadi barangnya itu. Tinggal pemerintah mau atau enggak untuk memberikan kepercayaan itu kepada seniman gitu. Jadi berikan ruang ekspresi itu kepada mereka gitu. Nanti akan kita dalemin itu. Siap. Yang kita dalemin tapi nanti di segmen berikut. Bang An, jadi semangatnya Mbak Jihan memberikan satu penilaian ya, artinya dalam sekejap ini baru beberapa menit memberikan satu gambaran, ada kurang dan lebihnya. Mungkin ini harus apresiasi ini menurut Bang An seperti apa? Ya, sekarang sebenarnya kalau menurut perkembangan pemikiran di dalam pemerintahan, perhatian terhadap seni budaya itu makin penting ya, karena dia menunjukkan identitas sebuah masyarakat atau sebuah bangsa, daerah, dan malahan akan menjadi satu tanda apakah bangsa itu atau generasi itu bangga dengan dirinya sebagai bagian dari bangsa. Sehingga inisiatif-inisiatif yang ada di masyarakat sudah sepantasnya didorong, didukung oleh pemerintah. Tidak bisa berdiri sendiri. Yang pameran tetap seniman, tapi yang memfasilitasi, mendorong, memberi apresiasi adalah pemerintah. Itu salah satu pendukung utama. Tentu saja masyarakat ya,
sebagai bagian dari ekosistem kesenian itu juga sangat penting. Artinya apresiasi udah benar ya seperti ini. Nanti kemudian pengembangannya seperti apa dari pelakunya nih. Mbak Bunga melihat ini tadi sudah diapresiasi cukup baik ya. Ternyata seneng nggak kita kira-kira diapresiasi seperti itu ya? Karena paling tidak ini dilihat orang yang bukan dari perupa punya ekspektasi yang nggak sekedar gini loh bisa loh. Gimana Mbak? Kita perupa itu selalu berharap ada fasilitas atau diberi ruang untuk menunjukkan karya kita. Jadi kalau dari atas ada apresiasi, itulah memang harapan para perupa. Yang ditunggu itu. Iya. Yang ditunggu harapan itu. dari perupa seperti itu. Ya, kita mempertemukan banyak pemikiran di dalam ruangan ini. Tentu menjadi pokok bahasan yang nanti kita selanjutnya di segmen berikutnya akan kita bahas. Termasuk yang akan saya dalami adalah bagaimana peran pemerintah yang real kepada senimannya. Sekarang jangan sampai cuma jalan sendiri dan direstui. Restui kan pakai sesuatu ya. Iya, betul. Saya mengapresiasi, saya restui, tapi nggak ngasih fasilitas apa-apa, sama dengan nol juga. Kita akan kembali di segmen yang kedua masih di Kita Bicara dengan Mbak Jihan, Bang Ansori dan Mbak Bunga. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Baik, kita kembali lagi di Lampung Bicara, masih dengan saya Don Peci dan Mbak Jihan, Bang Ansori dan Mbak Bunga. Saya ke Mbak Jihan. Mbak, sekarang agak dalam nih, karena hubungannya adalah bahwa Mbak Jihan juga pernah jadi anggota DPR ya, DPD ya. Pasti ini bisa memberikan gambaran betapa anggaran itu sebetulnya ada. Betul. Untuk semua bidang. Kalau sementara ini selalu diomongin bahwa kesehatan, pendidikan 20% segala macam. Tapi nggak ada yang ngomong anggaran kebudayaan, kesenian. Boleh kita tahu seperti apa sebetulnya? Betul. Dan sebetulnya pemerintah dalam hal ini DPR, DPD bersama pemerintah itu sudah mengamanatkan melalui undang-undang ya. Dari Undang-Undang Pemajuan Budaya itu ada 4 amanat yang salah satunya budaya kita itu harus dilindungi, harus dikembangkan, harus dibina dan juga pemanfaatannya. Nah, dari situ saja artinya itu amanat bukan hanya kepada masyarakat budaya, masyarakat adat aja, masyarakat seniman aja, tapi seluruh segmen itu amanat itu emang wajib untuk mereka mengerjakan amanat undang-undang tersebut. Dan bagaimana caranya? Hari ini sejak banyak tahun yang lalu yang jadi masalah adalah pemerintah membudayakan kesenian, kebudayaan itu jadi pekerjaan masyarakat aja. Makanya tadi yang Om Don Peci bilang, yang concern pemerintah itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, itu aja yang dibudayakan untuk dibangun. Padahal ya memang seni, budaya semuanya karena sudah membudaya, sebetulnya sudah jalan. Tapi kalau misalnya jalan tanpa ada bekal, tanpa ada uang bekal untuk jalan, itu akan ketinggalan. Karena hari ini segala sesuatu memang harus disesuaikan dengan teknologi. Karena hari ini kan kita borderless ya Om, dari mana saja itu bisa masuk, termasuk budaya-budaya luar. Apalagi anak-anak muda, betul. Apalagi anak-anak muda sekarang itu sudah luar biasa konsumtif sekali terhadap budaya-budaya luar, termasuk Korea, Barat dan lain sebagainya. Itu kalau kita nggak bentengi budaya kita nggak rawat budaya kita, dan nggak ada bentuk konkret dari pemerintah untuk mendukung pemajuan budaya ini, itu akan bisa mengikis dari budaya-budaya yang sudah ada gitu, abrasi budaya, betul Om. Jadi tentunya harapannya ke depan bukan hanya soal tertulis saja wacana bahwa pemerintah itu
harus hadir, benar-benar hadir, lebih konkret lagi mengawal pemajuan budaya kita bersama, gitu Om. Secara penganggaran boleh tahu seperti apa dari pemerintah pusat? Pemerintah pusat sejauh ini belum ada, kalau di pendidikan kan ada jelas gitu sudah ya? Jelas apa nih spending mandatorinya 20% gitu. Hari ini belum ada penganggaran yang harus jadi template sampai dengan daerah harus segini. Nah ini tuh perlu kesadaran dari masing-masing yang punya otoritas daerah itu harus, kalau pemerintahnya sadar terhadap budaya ini salah satu segmen yang penting untuk tadi yang Papa Ansori bilang adalah untuk identitas bangsa, bahwa ini adalah segmen penting untuk salah satu untuk membangun daerah, ya harus kita berani menaruh anggaran sebagai bukti konkret kita mendukung, pemerintah mendukung dari pemajuan, harus hadir di situ untuk pemajuan budaya. Karena seperti yang Om Don Peci bilang, ya percuma kalau kita hanya merestui aja tapi tanpa memberikan support yang nyata gitu. Ya. Abang, saya lompat sedikit. Luar biasa ternyata di payung undang-undangnya ada pelestarian budaya dan segala macam. Mungkin tentang penganggaran saja yang belum ada kepastian ya. Apakah ini 5%, apakah tidak seperti pendidikan dan kesehatan ya. Menurut Bang Ansori seperti apa? Ini karena harus didorong mulai dari pusat. Ya, kan kita paham bahwa pemerintah itu tidak boleh begitu saja menggunakan uang tanpa perencanaan. Ya. Di dalam kebudayaan itu yang diwajibkan oleh undang-undang adalah menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Dari situlah muncul rencana-rencana itu yang akan masuk ke Bapeda dan sebagainya. Jadi semua kita pasti tahu pengennya lebih besar, tapi lebih besar itu nggak boleh asal-asalan. Ya, apalagi mau ditentukan sekian persen, harus berdasarkan apa yang ingin dilakukan. Yeah. Ada proses perencanaan, disepakati, disetujui oleh DPR dan sebagainya, sehingga dia dapat diukur. Seperti yang dikatakan Mbak Jihan tadi, ada 4 tahapan. Ada yang perlindungan, pembinaan dan sebagainya. Jadi anggaran-anggaran itu akan keluar ke sana. Saya sih berharap ke depan, baik itu pemerintah melalui dinas, yang mudah-mudahan kabarnya akan ada kementerian sendiri ya, kebudayaan. Ya. Itu mampu merencanakan dengan baik, yang kalau istilah keuangannya accountable ya, ada outputnya dan sebagainya, tidak semata-mata membesar-besarkan anggaran, karena nanti bahaya kalau asal dibesarkan tapi program nggak jelas. Jadi ini yang harus juga merubah kebiasaan seniman, harus mulai bisa menyusun rencana. Nah, seperti kita tahu, manajemen juga sangat penting di kesenian. Ya, profesi-profesi yang terkait kesenian ternyata juga memerlukan kemampuan mengelola, sehingga akan lebih baik. Tantangan di undang-undang ini atau pemerintah, kesenian dan kebudayaan ini harus mampu mengenalkan bangsa ini keluar. Jadi bukan cuman bikin kegiatan senang-senang sendiri gitu, di rumah sendiri ya. Ya, karena ini perlu untuk membangun kebanggaan bangsa gitu ya. Jadi ke depan dalam pemerintahan presiden yang baru, mudah-mudahan ini mulai tertata. Ya. Dalam kebudayaan itu ada perencanaan yang baik seperti di dalam bidang yang lain. Sehingga alasan untuk memperbesar anggaran untuk kebudayaan itu dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu konsensus atau apa namanya, katakanlah kemarin seniman sempat berkumpul, salah satu tuntutan atau katakanlah resolusinya adalah membentuk Menteri Kebudayaan, kalau nggak salah nih. Tadi saya dengar dari Mas Tafib seperti itu. Pak Bunga lagi. Tadi Bang Ansori memberikan satu clue bahwa seniman juga harus punya perencanaan, bisa mengelola ya. Artinya secara manajemen bisa melukis, bisa promosi, bisa jualan. Jadi satu ini karena harus punya semacam manajerial yang
meskipun sendirian ya bisa laku kira-kira? Apa Mbak yang sudah Mbak lakukan, Mbak? Saya lukis dalam dua versi. Ya. Istilahnya misalkan kita mau mengikuti bangunan, kita mungkin karya yang baik. Boleh agak kuat? Kita mau memilih karya yang fine art tuh karya yang buat pameran. Kemudian setelahnya tuh kita promosi kan? Promosi kita mau bikin karya yang istilahnya jualan atau dagangan kayak gitu yang istilah orang awam lebih ngerti istilahnya lukisan yang indah-indah gitu. Iya. Mbak Bunga punya Instagram? Ada. Punya Facebook? Ada. Artinya sudah menggunakan apa namanya Transformasi. Teknologi ya, sudah menggunakan kemudian memasarkan juga keluar. Tanggapan dari luar, misalnya dari mungkin istilahnya netizen gitu, sudah ada banyak apresiasinya? Banyak. Ya, apa aja sekarang? Ya suka aja kita lah mereka, kita posting karya kita, istilahnya namanya biasa di Facebook itu kawan semua ya. Artinya mereka juga tahu kita membuat apa, kita kayak apa, kita saling support. Untuk proses jualannya sudah sampai gimana caranya menjual? Pasti nggak lagi door to door, kayak dulu kan pasti Mbak lukisan. Ada ya yang Bang An pernah kan? Ada yang Mbak lukisan di lantai gitu ya? Pernah lihat? Pernah lihat. Door Mbak beli ini, nggak sampai gitu kan ya? Nggak. Cuman memang saya nggak begitu pinter ngelola, gaptek lah istilahnya dalam internet ya. Jadi saya tetap ada sebuah galeri di pasar seni, istilahnya menjual karya saya yang biasa buat orang-orang tahu. Oh gitu ya. Jadi sambil memberikan pemahaman juga kepada Mbak Jian. Ini ada kasus per kasus. Tadi yang disampaikan Mbak Jian tentang komitmen pemerintah sudah jelas ya. Bagaimana sebagai politisi muda melihat keterbatasan seperti Mbak Bunga. Ini saya menganggapnya sebuah keterbatasan karena untuk memberikan promosi, tadi bilang gaptek juga. Kalau sudah ngomongin itu kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Harus minta tolong yang lebih ngerti. Seperti apa? Betul. Iya. Jadi memang harus perlu adanya transformasi ya. Kalau kita ngelihat, kalau mungkin ada sebagian orang yang kalau kita lemparkan apa yang difikirkan tentang seniman, itu pasti nanti ada yang bilang nih, ada beberapa yang bilang seniman itu kayak Mbah siapa tadi yang pakai topi sebenarnya kayak papa terus kayak gitu. Nah ini perlu regenerasi, artinya kita juga perlu regenerasi seniman-seniman kita yang ada di Indonesia untuk bisa lebih peduli lagi. Dari mulai ekosistemnya itu, ekosistem seni itu dihidupkan, artinya tadi sudah ada Mbak Bunga itu sebagai produsennya, kemudian kita juga pikirkan pemasarannya, konsumennya gitu juga, kita juga semua jadi akan hidup ketika ekosistem itu muncul perannya masing-masing gitu. Dan ini salah satu tantangan juga bagi pemerintah untuk bisa mengidentifikasi ekosistem mana yang perlu distimulus, yang perlu dihidupkan. Apakah dari produsennya yang memang belum update tentang pasar hari ini yang diminati oleh banyakan orang, ataukah ruangnya yang belum ada atau belum dioptimalisasi, ataukah konsumennya yang memang belum kita ajak nih, belum kayak hari ini mungkin kalau tantangannya di konsumen, mungkin mereka belum terlalu mengenal soal seni rupa itu sendiri, bagaimana cara menikmatinya dan bisa menjangkaunya seperti apa dan lain-lain. Atau kalau misalnya tantangannya itu ada di produsen, mungkin salah satunya menyesuaikan keinginan pasar hari ini seperti apa. Tapi namanya seni itu kan lintas batas ya. Betul. Kita nggak bisa mendikte seniman untuk membuat selera dari satu per satu orang. Jadi mereka kan mengekspresikan apa yang mereka sedang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Tapi ya kembali lagi kita harus pinter-pinter bisa beradaptasi dengan teknologi gitu. Jadi itu Mbak, harus ada orang yang bisa ikut menyemarakkan lukisan Mbak Bunga ada di dunia maya seperti itu. Mbak Jian, saya satu lagi ada tanya yang tadi masalah
DPD ya, anggota DPD. Sekarang aku terbatas anggota DPD. Dulu ada anggota namanya utusan daerah, sekarang ada DPD. Apa bedanya? Kemudian apakah juga aspirasi yang ada di daerah ini juga dibawa ke pusat, kemudian secara turunan itu diberikan apresiasi, karena tentu tadi kita belum tahu, Bang Ansori juga sudah jelaskan bahwa tidak mungkin memberikan persentase tanpa ada perencanaan yang jelas, ya kan? Planning itu kan dari bawah, dari atas itu bisa saja berbeda. Nah sekarang kalau di nasional skupnya, yang pertama yang saya tanyakan, ini departemen apa yang kemudian memberikan satu domain terbesar atas seni dan budaya? Karena ada pariwisata yang juga ada budayanya, dinas pendidikan yang ada budayanya juga, ada apa lagi? Yang di situ nih jadi kecil-kecil gitu adanya di situ. Itu akhirnya menjadi kurang bermanfaat menurut saya. Seperti apa? Ya, kalau tadi Om Don Beci tanya utusan daerah dengan DPD itu sebenarnya sama, hanya pada saat pasca amandemen jadi DPD RI namanya. Gitu. Tapi ya tugasnya sama ya? Dan gimana tadi pos-pos yang ada di pos-pos yang ada di pemerintah pusat itu, dan tadi yang Om Don Peci bilang soal tujuh resolusi dari para seniman untuk ke depan itu bagus banget ya. Jadi ada satu pos yang memang concern terhadap seni dan budaya kita, karena hari ini banyak banget negara-negara yang sebetulnya mohon maaf tidak terlalu kaya terhadap sumber daya alamnya. Mereka bisa meng-create seni dan budaya mereka sebagai sumber penghasilan mereka, sumber ekonomi mereka, dan itu tantangan kita. Kita sudah sangat kaya kultur budaya kita, bahasa ada berapa banyak budaya dan lain sebagainya, berapa etnis budaya, berapa macam, banyak sekali kan Bang. Dan kita hanya perlu sadar dan juga berkomitmen untuk membangun bersama-sama, menumbuhkan bersama-sama semangat budaya itu untuk bisa nggak hanya di tingkat nasional tapi di global juga. Kenapa sih Korea bisa membudayakan budaya mereka ke banyak negara sedangkan kita enggak gitu? Itu yang jadi tantangannya, PR-nya kita bersama, bisa membawa budaya kita yang banyak banget macamnya itu ke tingkat internasional, dan itu skalanya sudah di nasional PR-nya ya, dan ini perlu banyak sumbang pikiran dari teman-teman seniman budayawan juga tentunya. Iya, saya nyambung ke budaya. Bang Ansori sebagai perupa, sekarang sebagai budayawan. Artinya boleh pakai baju lain lagi. Bang, ini makin kesini makin terlihat makin besar masalahnya. Bahwa tadi tuntutan untuk bagaimana bisa menurunkan anggaran dari pusat, kalau daerah mungkin berbeda ya, Lampung dengan Bali. Perhatian pemerintah daerah terhadap kesenian sangat berbeda. Bali sudah sangat kental seperti itu, mungkin Jogja juga ya, Jawa Barat juga. Bagaimana dengan Lampung seperti itu? Iya, seberapa penting kebudayaan itu bagi kemajuan sebuah bangsa atau sebuah negara. Itu menjadi ukuran apakah bangsa itu maju atau tidak. Saya mau tanya balik, orang pergi ke Perancis, orang pergi ke Italia, apa yang menjadi kunjungan utama? Budaya, bukan mobilnya. Orang tahu museum yang terbesar di dunia tentang seni, Louvre misalnya, atau orang lihat Itali. Jadi budaya itu ukuran yang tidak bisa hilang. Iya. Kalau kemajuan ekonomi bisa rontok saja. Nah, Jepang sudah susah, Italia sudah susah, tapi kebudayaannya tetap menjadi eksis ya. Orang ke Jawa Tengah, mana yang dikunjungi? Yang pasti dikunjungi Borobudur. Itu puncak kebudayaan. Nah, artinya kebudayaan sebagai objek itu sudah jelas. Dia harus satu hal yang dapat diapresiasi, dapat dihargai dan sebagainya, dan kita belajar banyak dari situ. Tapi juga kebudayaan sebagai strategi. Lampung mau mengembangkan pariwisata. Strateginya apa? Setiap orang yang datang ditegek,
misalnya itu strategi. Atau setiap orang Lampung dibuat berlama-lama karena menikmati kebudayaannya. Jadi di situ sebenarnya sebagai sebuah strategi. Ya. Pendekatannya, misalnya saya sering meledek kabupaten atau provinsi yang masih menggunakan lambang-lambang senjata tajam. Iya, di pintu gerbang masuknya. Ini yang meledek Kota Bumi lah. Ada tombak, ada keris. Loh, katanya ngomong pariwisata, kok kebudayaan yang ditonjolkan kekerasan? Kan nggak tepat lagi. Iya. Jadi secara strategi dia Keliru ya? keliru. Kalau strategi kebaya sama saya ngeledek Bogor, masa pasang kujang gitu. Harusnya pasang gambar penari Lampung yang senyum gitu. Itu Betul. Kenapa setiap ada tamu, ada security pemuda basa-basi oke. Ya. Tapi juga strategi. Ya. Yang dilihat yang cantik-cantik dulu gitu loh. Yang dilihat langsung preman-preman. Iya. Jadi ada dua hal. Nah itu semua harus ditangani secara kelembagaan. Iya. Kita nggak bisa melakukan pameran ini bernegosiasi dengan pemerintah kalau tidak ada yang namanya Dewan Kesenian Lampung yang diakui pemerintah. Ya. Dewan Kesenian Lampung Selatan yang diakui pemerintah. Dan ini tempat para seniman berlindung, tempat pemerintah percaya. Gitu. Jadi ke depan kelembagaan ini mulai dari tingkat kita mempunyai sanggar yang dapat bertanggung jawab, yang produktif, kemudian dewan-dewan kesenian, dewan bahasa. Kan kebudayaan itu kan dibagi begitu banyak. Lampung sudah ada dewan bahasa, ya kan. Kemudian ada yang mengurusi jalan budaya, ada yang mengurusi masalah sastra dan sebagainya. Nah, ini kita hari ini berbicara tentang kesenian. Barangkali itu. Jadi kebudayaan sebagai sebuah objek bidang tertentu dan kebudayaan sebagai sebuah strategi. Misalnya Lampung mau memajukan pariwisata, strateginya apa? Ya kebudayaan di depan. Jadi selain wisata alam, ada wisata budaya. Wisata budaya harus konsisten, ya kan? Budaya itu yang menarik apa? Jangan ini wisata budaya, tapi pintu gerbangnya ada keris, kan nggak cocok. Memangnya mau berantem. Jadi itu simbol-simbol yang sebetulnya kurang tepat menurut Abang. Sudah tidak tepat. Sudah tidak tepat. Kalau zaman dulu ya bergeser. perhatikan kalau buka Google, foto-foto zaman dulu. Orang berdiri pegang tombak, pegang keris. Iya. Raja-raja pegang keris. Itu dulu. Karena zaman perang ya. Sekarang dia senyum, Ya. ada yang ngawalnya gitu, sama gitu. Sudah berbeda. Iya. Kenapa dia nggak perlu keris itu? Nggak ada, dia sudah punya pistol. Nggak perlu. Ya, Mbak Jian menarik ya. Iya, menarik, Karena Bang. ada transformasi yang Betul. yang sudah sangat terlihat. Seperti Bang Ansori katakan, ya sudah tidak tepat lagi gitu kan. Sebagai generasi muda ya, yang mungkin calon pemimpin bangsa ini ya, kita kira-kira pemerintah itu harus hadir memberikan satu pemahaman juga. Iya. Karena strategi saya sepakat, strategi budaya adalah strategi juga daerah. Artinya ini akan mempengaruhi secara global daerah itu. Orang mau datang, mau apa segala macam. Strateginya sebenarnya dari seniman dan budayawan juga yang mengajak seperti itu. Apa pandangan? Iya, betul. Bahwa kita juga perlu menggeser dari budaya yang dulu, yang tadi kata Pak Ansori bilang udah bukan masanya lagi. Simbol-simbol itu ada di tengah-tengah zaman yang sudah maju ini, bahwa kita harus pintar-pintar menarik peminat budaya, peminat seni itu menyesuaikan zamannya yang sekarang gitu. Dan dengan catatan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya di dalamnya. Kalau hari ini mungkin misalnya kalau di Korea tuh kan ada hangguk, ada baju Korea yang cantik gitu. Dia hari ini memasarkan hangguk tersebut itu tetap dengan baju tradisionalnya seperti itu, tapi dikemas dengan modern gitu. Dan itu bisa dikenalkan. Dan kalau Om Doni tahu di tingkat-tingkat ajang internasional kayak pageant internasional,
baju tradisional Lampung tuh banyak dapat apresiasi, dapat juara dari tingkat nasional. Sering, termasuk Miss Grand Internasional itu salah satu dapat juara Miss Grand karena dia bawa baju tradisional Lampung. Nah itu bisa tuh sebetulnya kita explore lagi budaya-budaya di setiap daerah untuk bisa mengenalkan budaya itu secara modern, secara kekinian ke bertahap tingkat nasional, tingkat internasional seperti itu, Om dan Penci. Jadi artinya transformasi ini bisa diterima sama anak-anak muda ya? Iya, harusnya. Betul, harusnya memang seperti itu. Harus semuanya memang sudah bertransformasi hari ini. Ya, tinggal kita di segmen apa, di segmen budaya bertransformasinya seperti apa gitu. Ya, Bang. Apa kalau itu ditinggalkan kemudian yang sepuh-sepuh nggak kesinggung? Oh enggak begitu. Kebudayaan itu kan masa lalu itu tidak bisa dirubah lagi. Ya. Dan itu adalah kekayaan. Yang bisa dirubah itu adalah masa depan. Ya, jadi kalau kita mengatakan yang masa lalu dulu tidak dipakai ke depan atau diperbaiki ke depan, itu nggak ada yang salah. Nggak ada alasan yang tua-tua itu harus protes. Iya. Itu karena itu pakaian dulu. Iya. Ya. Itu harus dimodifikasi seperti itu tadi ya. Ya, yang penting dalam perubahan budaya ini adalah kesepakatan, konsensus. Salah satu kesepakatan yang tidak bisa dibicarakan, dia pantas atau tidak. Betul, nilai-nilainya itu. Katanya pantas atau tidak. Pantas atau tidak. Kayak dulu misalnya mama pengantin laki-laki Lampung masih nggak pakai baju, ya kan dulu kan bajunya mahal. Sekarang masih pantas nggak? Enggak. Iya. Gitu loh. Dan itu bisa diterima. Bisa diterima. Tapi lambat laun memang harus dipahamkan gitu. Nggak usah khawatir. Alam akan mengajari kita. Mana yang bagus akan bertahan. Betul. Ya. Mana yang jelek nggak akan dibeli orang. Kasarnya kira-kira begitu. Itu nggak usah khawatir. Yang harus dilakukan berani berubah. Oke, berani berubah dan pantas ya. Iya. Karena beberapa hal juga sangat dikritisi oleh yang sepuh-sepuh nih. Karena ini kok nggak pantas ya gitu. Pantas dari pandangan apa seperti itu kan? Seperti apa Bang sekarang? Oh iya, itu perlu didengar. Bukan berarti kita jangan salah tangkap. Bukan berarti kita tidak peduli sama yang lama, tidak begitu. Tapi kita ada bentuk transformasi yang kita dialogkan. Misalnya bisa dilakukan. Yang penting ada dialog antar generasi. Misalnya gini. Dulu pengantin laki-laki tidak memakai tapis. Dia memakai sarung khusus laki-laki ya. Nah sekarang ada perubahan, laki-laki pakai tapis juga. Ada yang bagus dan ada yang tidak. Kenapa dia tidak bagus? Karena dia keras sehingga bentuknya itu tidak membuat dia lebih ganteng. Satu saat dia akan mikir jelek, dia akan pakai kembali yang lama. Gitu. Karena bahannya keras. Ya. Karena kita kadang-kadang tidak bisa mengatakan nggak boleh. Iya. Dari mana dasarnya boleh? Ya pengantin orang lain bukan anak saya kok. Dan saya rasa nanti masyarakat atau waktu akan mengatakan ini bagus atau tidak. Iya, betul. Ya seperti waktu saya berdebat. Berdebat waktu kita mendesain baju untuk Pak Jokowi. Saya bertahan tidak mau Pak Jokowi pakai keris. Dan saya sampaikan di dalam forum, untuk apa dia pakai keris? Keris Lampung juga nggak bagus. Dia punya meriam, punya pesawat terbang, pesawat tempur. Dia presiden. Masa masih bawa keris? Masih zamannya Empu Gandring gitu. Jadi itu kan orang bisa menerima. Bisa ya. Tapi memang harus disampaikan. Jadi misalnya gini, orang tua, dulu kami pakai ini. Ada pertanyaan balik, mana yang dulu itu? Nggak ada lagi, ya nggak bisa dong kalau nggak ada lagi. Nah gitu kan? Nah, tapi memang jangan tidak boleh juga tiba-tiba. Apalagi tiba-tiba terus mengatakan ini yang benar, nggak bisa.
Jadi seni itu harus fleksibel juga ya, Pak. Dan yang terpenting adalah dikomunikasikan ya. Kalau kita menggunakan istilah di dalam adat, ya, tidak ada yang tidak bisa berubah. Adat berubah karena mufakatnya yang penting. Itu. Oke, nanti kita sambung lagi di segmen yang terakhir. Pemirsa, kita akan satu segmen lagi kita lakukan, tapi jangan kemana-mana, masih tetap di Mitra TV. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kita kembali di Lampung Bicara atau Kita Bicara yang saat ini saya berada di DKL Provinsi Lampung bersama Mbak Jihan, Bang Ansori dan Mbak Bunga. Saya sedikit tanya ke Mbak Bunga, ini segmen terakhir. Mbak, harapannya kepada pemerintah ya, kepada pemerintah apa seniman ini sebetulnya? Bapak ingin mengharap dari pemerintah. Iya. Apa yang diperlukan dari pemerintah sebetulnya? Sebetulnya perupa menginginkan ruang yang lebih baik, seperti pasar seni yang lebih menjanjikan untuk para perupa, jadinya perkembangan atau kehidupan perupa di Lampung lebih hidup, lebih hidup lah maksudnya. Lebih bisa menjanjikan seperti itu. Tidak cuma sekedar ruang untuk pameran saja, tapi lebih ke yang jual beli, gitu. Didekatkan dengan pembeli maksudnya. Iya, harusnya lebih banyak ruang-ruang pasar-pasar seni. Iya. Tidak banyak seniman yang bisa ngomong dengan panjang lebar biasa. Inginnya gini. Ke Bang Ansori sebelum nanti penutup Mbak Jihan. Tadi sedikit tentang budaya sudah kita ungkapkan bahwa perlu adanya dialog yang jelas antara generasi dan generasi untuk memberikan pengetahuan bahwa ini tidak meninggalkan loh, tapi ini sebagai pengembangan seperti itu. Ya Bang ya. Jadi sekarang sedikit menyinggung kepada bagaimana peran pemerintah. Peran pemerintah di Lampung aja. Sekarang kita sebutnya ada di Lampung aja. Seharusnya seperti apa pemerintah menyikapi ini? Ya, tadi sudah disebut oleh Mbak Jihan, adanya undang-undang pemajuan. Dari judulnya aja kita sudah harus paham, kita akan memajukan. Bukan cuman kembali ke masa lalu atau mengenang masa lalu, karena kita akan ke depan. Ya. Jadi sehingga pemerintah dari situ kan kelihatan pemerintah sudah melihat bahwa kebudayaan ini penting. Iya. Nah dari situ pemerintah pasti harus lebih aktif sekarang dalam mendukung pembelajaran kebudayaan ini. Yang tadi urutannya adalah ada yang perlu dilindungi, misalnya barang-barang perbakalan, sejahtera dilindungi, ada yang harus dibina, dikembangkan, dan ada yang harus dimajukan lagi, ada yang harus bermanfaat. Pertanyaan seniman ini, di mana saya bisa jualan? Ya. Di mana barang saya, karya saya bisa dibeli orang? Iya. Itu juga salah satu kewajiban pemerintah menyediakan pasar bagi jangan hanya lukisan ya, semua kesenian, mau seni tari, musik dan sebagainya. Nah, kemudian tapi tentunya tantangannya juga kepada seniman. Kalau tahun kemarin belum laku, belum diapresiasi orang, berarti Anda juga harus lebih maju dong. Evaluasi sendiri. Nah, jangan itu lagi, itu lagi. Ya dia harus lebih maju dong. Ya. Nah, tantangan untuk produktivitas karya itu harus sangat keras kita lakukannya. Kalau sebelumnya itu seperti seleksi alam biasa, ya. Sekarang enggak. Kayaknya kita harus menggunakan pendekatan yang lebih profesional. Misalnya keberadaan seorang kurator dalam berbagai karya seni itu menjadi sangat penting. Ini adalah tolak ukur dia menjadi maju. Iya. Karena seorang kurator akan sangat menguasai perbandingannya terhadap karya-karya seni daerah lain atau bangsa lain. Jadi ini kembali lagi sifatnya betul-betul sudah kelembagaan.
Ya, jadi bagi seniman-seniman yang berbakat, tingkatkan kapasitas Anda. Kalau berbakat jadi kurator, ikut sertifikasi kurator. Berbakat menjadi state manager, ya, itu nggak main-main. Seorang state manager itu sekarang penting sekali mengatur sebuah pertunjukan. Kemudian manajer kesenian, ya. Ini masih sambilan nih. Pak Sabto itu sambilan sebagai guru. Dia bukan seorang manajer kesenian beneran. Anak-anak yang lain harus cari. Kalau perlu sekolah ke Singapura. Nah, jadi pengertian peningkatan SDM itu lebih profesional. Baru kita nanti jangan salahkan orang Singapura. Satu saat kita bikin event kesenian yang besar, manajernya dari Singapura. Karena kita nggak ada yang memenuhi syarat. Untuk bisa dibayar mahal misalnya, gitu. Jadi ini pengertian kemajuan. Tantangan juga bagi Dewan Kesenian Lampung, jangan hanya minta perhatian tapi tidak meningkatkan kapasitas diri. Nah, soal produk kesenian, memang tadi sudah disebutkan mengenai ekosistem. Ada proses yang memang kadang-kadang tidak sebentar, cukup panjang. Saya ambil contoh sekarang. Semua sudah tahu ada peci khas Lampung, peci tapis. Dari berapa ratus meter kita sudah tahu itu orang Lampung. Peci tapis. Tahu nggak yang terjadi 30 tahun lalu? Berantem. Belum diterima ya? Nggak bisa, itu pakaian perempuan, kenapa di kepala laki-laki? Kenapa di kepala Saya pernah dengar itu Pak. Oh iya, saya hadir. Ya, ada kelompok yang tidak setuju, ada kelompok yang setuju. Saya netral. Kalau dia bagus, dia akan bertahan. Kalau dia jelek, nggak dibeli orang. Ternyata dia lolos. Bagus. Laris juga ya. Sekarang dia jadi souvenir. Itu proses kebudayaan. Nah, kembali kepada seniman, jangan cepat bosan atau capek berkreasi. Dari 10 kreasi kita, 2 atau 1 berhasil, itu sudah luar biasa ya. Yang 9 itu pelajaran. Barangkali itu ya. Pak Jihan, ini komitmen nanti kalau tadi udah disinggung dari asal dari seniman seperti apa. Nah, ini pemerintah jika nanti diberikan amanah untuk menjadi pamong ya di Lampung ini, apa yang akan dilakukan terhadap seniman ya? Pertama, DKL ini kan anggarannya sedikit juga, kecil dan bisa untuk apa gitu. Tadi ditantang juga sama Bang Ansori, DKL juga bisa meningkatkan kapasitas. Tetapi kalau dengan anggaran yang sedemikian kecil, mungkin perhatiannya seperti apa? Saya belum tahu ini apakah dengan perubahan ini bisa memberikan atmosfernya seniman menjadi lebih bersemangat, naik. Tadi ada yang minta pasar seperti apa? Nah, gimana jika Anda memang punya kapasitas untuk itu? Ya, memang hari ini realistis ya Om. Realistis bahwa anggaran untuk dari pusat pun nomenklaturnya memang sedikit, sangat kecil. Gitu pun akan turunan ke daerah gitu. Tinggal bagaimana ke depan pemimpin yang akan datang itu harus pandai berdiskusi, menerima masukan, berdialog pada seniman, sakai sambayan lah, gotong royong bahwa ini soal seni dan budaya ini bukan hanya tanggung jawab satu persatu orang gitu, bukan tanggung jawab seniman aja, bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi sakai sambayan, bergotong royong untuk bisa sama-sama menghidupkan, mengeksiskan seni dan budaya itu sendiri. Dan kalau misalnya dibilang tantangannya adalah soal anggaran, pinter-pinter pemerintah itu nanti akan berkolaborasi termasuk dengan senimannya. Kalau tadi saya ngobrol dengan Pak Ansori, di Lampung ini ada seni tari. Kalau ngomongin seni tari, ada kuda lumping, komunitas kuda lumping itu ribuan, 1000 lebih ya Pak Ansori. Itu adalah peluang loh. Peluang kalau kita lihat ke depan bisa dioptimalkan. Misalnya ada dibikin suatu agenda
agenda festival gitu, festival tari kuda lumping yang kalau sebenarnya kita hadir mengajak mereka berdialog, berdiskusi apa nih yang kita bisa lakukan untuk memunculkan ke permukaan bahwa ini tari kuda lumping juga eksis. Mungkin misalnya dengan festival tari kuda lumping gitu, kita dari segi pemerintah mensupport secara anggaran walaupun dengan tanda kutip keterbatasan, tapi kita juga bisa membuka ruang-ruang dialog kepada swasta-swasta, kepada para penikmat seni dan budaya. Mereka rasanya kalau memang sudah darahnya itu seniman, darahnya itu penikmat seni, rasanya itu adalah suatu, kalau namanya hobi bisa apa aja lah bisa dikasih gitu. Itu kita membuka ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi untuk semuanya bisa punya kesempatan yang sama untuk membangun seni dan budaya gitu. Dan ini adalah ciri khas anak muda dalam memimpin. Saya rasa itu harus bisa menjadi pendengar yang baik dan penunjuk yang bijak gitu. Yang ke depan saya pengen melakukan hal seperti itu dan membangun seni budaya ini tricky juga Om Don PJ. Seni dan budaya, kita punya seniman-seniman di Lampung ini kan multikultur. Salah satu yang masuk Indonesia, kayak Indonesia. Salah satu kultur yang banyak di Lampung juga salah satunya adalah Bali. Nah, ternyata ada kekhususan masyarakat Bali itu punya passion yang memang sudah organik dalam seni ukir misalnya. Nah, ini adalah patung. Anyam. Iya, betul. Yang ini adalah suatu peluang yang harus pemerintah baca untuk bisa memajukan seni rupa ukir. Kita bisa sekolahkan kita bisa identifikasi dari kelompok-kelompok Bali tersebut untuk bisa konsen terhadap seni rupa yang mereka tekuni dan untuk bisa kembali lagi ke Provinsi Lampung menyebarluaskan ilmu yang mereka pelajari dan juga bisa mengadopsi bagaimana ekosistem kesenian di Bali itu bisa hidup dari mulai produksinya sampai dengan pemasarannya. Itu yang kita harapkan nanti pengennya seperti itu. Jadi kita curi ilmu dari luar untuk bisa kita kembangkan di Provinsi Lampung. Dan satu lagi, kita di Provinsi Lampung tuh banyak sekali BLK yang belum optimal. Yang belum optimal dalam fungsi dan penggunaannya. Nah, ke depan saya punya cita-cita untuk pengoptimalan BLK tersebut berdasarkan segmen-segmen yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya di lingkungan Bali ada BLK, ya kenapa nggak kita buat BLK tersebut untuk bisa konsen terhadap produksi-produksi kesenian, seni ukir dan lain sebagainya, gitu. Itu sih. Ya, ada satu permintaan, saya tadi baru ngobrol dengan beberapa tokoh seniman juga. Di Lampung ini memerlukan beberapa atau 1 atau 2 atau 3 seperti di Bali itu di mana-mana Bang ada tempat pementasan. Oh iya. Ketika di situ ada pura besar, di situ sampingnya ada pementasan untuk seni dan di situ hadirlah tamu-tamu dari luar negeri, tamu-tamu dari grup dalam arti untuk menikmati kebudayaan setempat. Nah, di Lampung ini ada yang kangen. Bisa nggak nih ke pemerintah Lampung tiba-tiba nanti bisa memberikan satu tempat lah ya katakanlah. Sekarang ada gedung kesenian, apa namanya? Taman Budaya. Olah Seni Taman Budaya. Ada gedung DKL di sini. Tetapi ini kan ada di tempat-tempat yang inklusif. Mungkin di pantai apa di mana yang banyak dikunjungi orang, di situ ada satu tempat-tempat khusus untuk mereka bisa pentas. Pentas apa aja? Lampung, Jawa, Jatilan tadi apa segala macam. Tapi dia di satu tempat yang dirindukan, tidak plek seperti di Bali mungkin. Tapi bagaimana bisa pemerintah punya inovasi lah, mungkin dinas-dinas tertentu mengajak seniman, yuk anak kemana kita bisa bikin ini seperti itu. Iya, ini seperti apa? Betul. Jadi masukan yang sangat baik gitu. Memang kalau kita lihat bahwasannya seniman itu ya harus ada panggung berekspresi. Kalau enggak mendem sendiri itu kan enggak seru ya. Jadi ke depan memang harus pemerintah menyediakan panggung-panggung, ruang-ruang untuk berdasarkan sesuai dengan keseniannya sendiri-sendiri ya, untuk mengekspresikan bukan hanya seni rupa yang hari ini kita di DKL di gedung DKL ini untuk lukisan, tapi juga
menghadirkan ruang-ruang misalnya dari seni tari untuk bisa bikin ruang-ruang bagaimana mereka bisa berpentas menunjukkan karya tari yang epik gitu kan. Misalnya dengan ketika ada event-event nasional yang ada di Lampung, kita hadirkan seniman-seniman yang ada di budayawan-budayawan yang ada di Provinsi Lampung lokalan gitu untuk bisa mengekspresikan apa yang jadi karyanya, termasuk mungkin tadi jadi catatan yang baik juga ketika ada tamu-tamu dari luar daerah yang berkaitan dengan kedinasan, kita juga bisa mengenalkan budaya-budaya kita lewat ruang-ruang tersebut. Dan kalau nggak salah Om Don Peci di Jogja itu juga sudah ada nih pantai yang menampilkan kayak kalau di Bali kan tari kecak. Nah itu diadopsi juga di Jogja dengan tari Jawa gitu. Ya bisa juga itu. Kan hari ini kita punya dari swasta itu kan ada beberapa yang investor yang sudah masuk ya, hotel-hotel besar gitu ya. Kenapa nggak kita buka ruang diskusi untuk mereka untuk bisa membawa kesenian, kearifan lokal untuk bisa jadi salah satu daya tarik di situ. Gitu. Ada semacam kata ini Pak, tadi mudah-mudahan disambut benar nih ya ke depannya oleh Mbak Jian dan teman-teman yang lain. Ada kerinduan bahwa 1 menit lagi ada kerinduan bahwa Lampung pengen punya sesuatu yang secara memaksa dulu, membawa tamu di luar, kita paksa ke situ, nih saksikan kita punya sesuatu. Mungkin di Bali dulunya seperti itu ya Pak. Sekarang kalau kita ke Bali pengen nonton, yuk nonton kicak yuk di sana gitu, yuk nonton pendet yuk di sana gitu. Seperti apa? Singkat aja Pak. Iya, dari tadi kita belum sedikit pun menyinggung bahwa ada keberadaan lembaga kesenian di kabupaten-kabupaten. Saya rasa jangan sampai terjadi semua ada di Bandar Lampung. Iya betul. Untuk tempat-tempat yang seperti itu menjadi alasan kita membuatnya di musyawarah, setiap kabupaten kota, di metro, dan kemudian tentu saja ini pemerintah kabupaten atau kotanya itu yang akan turun membagi peran pada itu ya, harus kita cegah jangan sampai kebudayaan itu pengembangannya terpusat di Bandar Lampung. Saya rasa sangat potensial. Metro itu kota yang menarik untuk membuat pertunjukan yang tidak terlalu besar. Kemudian Lampung Selatan itu kalau kita bicara pementasan pertunjukan rakyat, komunitas Bali dan Jawa yang luar biasa. Jadi kalau kita bikin festival kuda lumping aja, udah kayak apa itu Lampung Selatan. Begitu juga yang lain ya. Terus saya rasa sangat sangat menarik. Tapi lagi-lagi saya ingin ulangi, jangan semua dibebankan ke Mbak Jihan, provinsi kasarnya. Lagi-lagi dong sama Bupati gitu. Betul. Ini nanti kreativitasnya dari Mbak Jihan lah ya, untuk bagaimana mengkolaborasikan. Tadi sudah disebutkan barangkali ada swasta ya, swasta yang juga diajak berpikir untuk itu. Tapi waktunya juga nih kita harus sudah digini-gini. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa diskusi lagi Mbak, untuk soal kebudayaan dan kesenian ini, karena kita mesti juga berikan ruang untuk diskusi. Termasuk ada 7 resolusi sebetulnya yang itu harus dibahas sebetulnya oleh teman-teman seniman dan pemerintah Pak. Ini harus di-clearkan ini, gitu loh. 7 resolusi yang saya sebutkan tadi, satu adalah mendorong untuk ada Menteri Kebudayaan, khusus kebudayaan. Dan setelah itu nanti kita akan coba gali lagi 7 resolusi itu, akan kita dialogkan bersama-sama supaya juga menjadi diejawantahkan yang sebenarnya. Terima kasih Mbak Jihan, Mbak Ansori dan Mbak Bunga sudah mengisi acara Kita Bicara. Mudah-mudahan ini semua sangat padat dan sangat berat ya pembicaraan untuk seniman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pemirsa, kita akan pamit dulu, nanti kita akan ketemu lagi di segmen yang lain, pembicaraan yang lain di Lampung Kita Bicara. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Don Peci pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.